Pemirsa, pekerja migran Indonesia menjadi penyumbang devisa terbesar kedua untuk negara setelah sektor migas. Tak tanggung-tanggung, jumlah devisa dari pekerja migran jumlahnya mencapai 133 triliun rupiah di tahun 2022. Namun sayangnya, kita masih saja sering melihat perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh para pahlawan devisa itu. Dengan sumbangsinya yang sangat besar bagi negara, seharusnya pemerintah lebih serius untuk melindungi para pekerja migran. Jangan hanya mau menerima devisanya saja, tapi lepas tangan dan tutup mata ketika ada kasus yang menimpa para pekerja migran. Bangsa Indonesia mencatat pekerja migran Indonesia atau PMI menyumbangkan devisa sebesar 9,71 miliar US dollar atau sekitar 133 triliun rupiah pada 2022. Jumlah remitansi tersebut naik 6,01% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 9,16 miliar US dollar. Uang yang dihasilkan para pekerja migran ini tentu saja turut berkontribusi menggerakkan roda perekonomian nasional. Itu sebabnya mereka kerap disanjung sebagai pahlawan devisa. Ironisnya, perlindungan terhadap para pekerja ini belumlah memadai. Kita sering mendengar perlakuan yang tidak manusiawi dialami para pekerja ini, baik oleh majikan yang memperkerjakan mereka ataupun pihak penyalur, bahkan tak jarang yang berujung kematian. Sepanjang 2022, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menerima 1.987 pengaduan dari para pekerja migran Indonesia. Malaysia termasuk satu dari 5 negara penempatan dengan pengaduan tertinggi, yaitu 451 pengaduan. Belum dari negara lainnya seperti Hong Kong dan Arab Saudi. Dalam kunjungannya ke Malaysia belum lama ini, Presiden Joko Widodo juga membahas persoalan para pekerja migran ini dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan itu, ia mengapresiasi komitmen pemerintah Malaysia yang berjanji untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan memberikan perlakuan hukum yang adil bagi mereka. Komitmen Malaysia ini tentu sangat kita hargai dan berharap benar-benar terrealisasi di lapangan. Namun, langkah terpenting yang semestinya dilakukan pemerintah adalah membenahi persoalan di dalam negeri, terutama terkait penyediaan lapangan kerja. Mereka, para pekerja yang nekat merantau ke negeri orang ini, umumnya dipicu kebutuhan hidup lantaran minimnya lapangan kerja yang tersedia, terutama di daerah asal mereka. Pembangunan di desa semestinya juga diarahkan untuk penyerapan tenaga kerja bagi warganya, sehingga mereka tidak lari ke kota atau bahkan terpaksa pergi ke negeri orang, baik lantaran kebutuhan maupun karena bujuk rayu dan iming-iming para calon. Untuk melindungi para calon pekerja migran ini, pemerintah pun mesti aktif. Apalagi banyak kasus penipuan, kekerasan, dan penganiayaan yang dialami para pekerja ini, mulai dari proses rekrutmen hingga pemberangkatan. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bahkan mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus menyalurkan calon pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Kasus perdagangan orang dengan modus pengiriman tenaga kerja semacam ini bukan kali pertama terjadi. Apa yang dialami pekerja migran Indonesia di Laos dan Myanmar, seperti yang ramai diberitakan belum lama ini, juga merupakan korban modus semacam ini. Pemerintah tentu tidak bisa berdalih mereka sebagai pekerja ilegal. Justru disitulah tugas negara melalui Kementerian Tenaga Kerja dan institusi terkait lainnya untuk memfasilitasi dan membimbing para calon tenaga kerja yang umumnya dari desa ini agar tidak mudah ditipu. Begitu juga perlindungan terhadap mereka yang sudah terlanjur berada di luar negeri. Jangan hanya mau menerima devisanya, tapi lepas tangan dan tutup mata ketika ada kasus yang menimpa para pekerja ini. Jika ingin betul-betul serius mau melindungi para pekerja migran, sikat sindikat penyalur tenaga kerja ilegal ini, termasuk jika ada oknum-oknum di lembaga pemerintahan yang terlibat. Langkah yang tidak kalah penting lainnya, ya tentu saja penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi anak bangsa, sehingga mereka tidak mengejar hujan emas di negeri orang.